Saya sholat maghrib, setelah sholat maghrib rebahan di depan TV. Saya terasa ketiduran itu saya. Tiba-tiba tuh ada kayak sosok badan besar hitam itu narik badan saya. Dia ngutang-ngutangin bawang itu, mau nagih uangnya. Tiba-tiba sama orang-orang Jawara di sini malah itu dieksekusi di tempat yang kamu bikin kandang itu. Si penjual bawang ini bisa dibilang tuh dibunuh di sini. Dibunuh di tempat yang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Nah, di kesempatan kali ini temanya agak berbeda nih. Gue ada di salah satu pemakaman di daerah Tangerang. Dan kebetulan di sebelah gue ini ada salah seorang warga yang tinggalnya nggak jauh dari pemakaman nih. Langsung aja kita sapa Bang Yoko. Ya. Apa kabar Bang? Baik Bang. Sebelumnya makasih banyak nih udah meluangkan waktunya cerita di Indra Stories. Kalau boleh tahu kegiatannya apa nih Bang sekarang? Saya seniman Bang. Seniman. Iya. Seniman, maksudnya seniman yang kayak gimana nih? Saya biasa bikin topeng ondel-ondel, terus manfaatin limbah-limbah yang ada sekitar makam dan kali di sini untuk dibikin prakarya. Oh, berarti lebih sering beraktivitas di pemakaman ini Iya, gitu ya? benar. Nah, kalau boleh tahu, Abang ini tinggal di daerah pemakaman ini udah berapa lama? Kurang lebih 13 tahun. 13 tahun. Nah, selama 13 tahun itu pernah nggak ngalamin kejadian mistis atau ada cerita yang ya bisa dibilang tragedi lah atau apa gitu? Oh, pernah ada. Dulu ada cerita orang para leluhur-leluhur sini, orang-orang tua di sini lah. Itu ada namanya setan bawang. Setan bawang? Iya, dibilang setan bawang itu ada tukang jual bawang dari Cirebon datang ke sini. Dia jual bawangnya diutang-utangin sama masyarakat di sini. Dulu kan banyak jawara-jawara gitu ya. Nah, mereka nagih utang bukannya malah dikasih imbalan uang, malah dieksekusi di sini lah posisinya, daerah sini. Oke teman-teman, sebelum Bang Yoko melanjutkan ceritanya nih, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa kirim aja ke email yang gue cantumin di bawah ini. Atau kalian yang mau ingin jadi narasumber di Indra Stories, boleh banget, tinggal dikirim aja ke email yang gue cantumin. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Yoko, boleh diceritain nggak tuh kejadian apa aja yang pernah terjadi di sekitaran makam ini? Iya. Dulu saya pertama tinggal di sekitar makam ini, saya pernah buka lahan di pinggir kali. Dan itu saya pengen bikin tempat itu buat peternakan ya. Saya bikin ternak kambing, sapi gitu. Nah, ada cerita mistisnya di situ tuh ketika saya sedang nebang pohon bambu. Nebang pohon bambu itu mau saya buat bikin gubukan yang buat kandang itu kan. Nah, itu udah menjelang maghrib tuh. Saya tebang itu pohon bambu, terus mau saya pasang, cuman belum sempat karena udah azan maghrib kan. Saya niat untuk buat lanjutin besok, bambunya aja saya tebang dulu gitu. Terus setelah itu saya pulang ke rumah. Saya sholat maghrib, setelah sholat maghrib rebahan di depan TV. Saya terasa ketiduran itu saya. Tiba-tiba tuh ada kayak sosok badan besar hitam itu narik badan saya. Saya langsung kaget bangun tuh. Wah, saya ingat tadi saya nebang bambu sana, saya nggak bilang apa ini. Saya langsung lari tuh, balik lagi ke tempat bambu tadi. Saya balik, ini bambunya saya balikin dah. Nah, akhirnya itu saya langsung lega itu habis itu. Nah, terus besoknya saya terusin tuh, saya bikin kandang situ, saya ambil bambu itu lagi. Cuman saya permisi, saya sebelum ngambil bambu itu, jadi saya permisi sama ya kasat mata di situlah. Saya ngambil bambu, akhirnya kandang tuh jadi saya bikin di situ. Saya bikin peternakan di situ, ada ternak kambing, bebek, ayam. Nah, ada cerita mistis lagi. Ketika saya di ternakan bebek itu, telur kan ada di kobakan kolam gitu ya. Telur tuh saya naik-naikin ke atas, kok tiba-tiba ada di bawah lagi. Ada yang mindahin? Ada yang mindahin.
siapa, karena nggak ada orang di situ. Wah, jangan-jangan ini ada yang ngerjain saya ini. Terus saya pikir-pikir, telur perasaan udah saya dari bawah saya taikin ke atas, kok ke bawah lagi gitu. Terus saya yaudah saya terusin lagi tuh. Terus ada kejadian lagi, siang-siang saya lagi nyerutin kayu buat bikin meja itu kan, ada limbah-limbah kayu, dari kali saya tarikin, saya bikin meja, saya bikin rak-rakan gitu. Tiba-tiba siang-siang itu ada yang nyiramin air saya, dari nggak tahu dari mana, tiba-tiba disiram air, celana saya itu basah. Saya lihat hujan enggak, kok tiba-tiba celana saya dinyiram basah. Saya keliling-keliling, wah ada yang ngerjain saya lagi nih, dia bilang. Itu yang nggak masuk di logika saya, kok siang-siang hujan enggak tiba-tiba ada yang nyiram air ke saya. Tapi sebelumnya abang bikin peternakan itu ada orang lain juga nggak sih yang bikin pekerjaan yang sama gitu? Nggak ada, karena itu kebun itu emang benar-benar masih kosong, belantara. Saya tebang-tebangin, saya bersihin, saya rapiin. Berarti gangguannya itu nggak cuma pas pada saat ngambil bambu tanpa izin ya? Iya. Udah izin pun masih ada gangguan. Masih ada gangguan juga. Nah kalau boleh tahu tuh sebenarnya asal usulnya bisa terjadi hal-hal kayak begitu tuh, abang pernah dengar cerita atau apa? Nah, iya itu saya pernah ngobrol sama orang-orang sesepuh di sini lah ini. Dia cerita bahwa di sini dulu tuh di tempat yang kamu bikin kandang itu ada ceritanya, cerita setan bawang nih. Wah, setan bawang apa kong, saya bilang. Jadi dulu ada orang dari Cirebon itu, dia jualan bawang, ngutang-ngutangin sama orang-orang sini. Orang-orang sini dulu jawara semua kata Jingkong itu. Nah dia ngutang-ngutangin bawang itu, mau nagih uangnya, tiba-tiba sama orang-orang jawara di sini malah itu dieksekusi di tempat yang kamu bikin kandang itu katanya. Oh nggak terima berarti? Ya, nah ceritanya mungkin yang dibilang setan bawang itu nggak terima sama orang-orang pendatang di sini. Jadi sering diganggu lah kayak gitu. Berarti si penjual bawang ini bisa dibilang tuh dibunuh di sini? Dibunuh di tempat yang itu. Itu udah menurut cerita zaman orang-orang tua itu, ceritanya ada di situ. Tapi mitos atau ininya apa namanya si setan bawang ini sampai saat ini masih kental ya, masih kental. masih sering kejadian orang tiba-tiba hilang, kecemplung kali situ, manyut. 2 tahun yang lalu pernah kejadian anak SMP itu lagi main di pinggir kali, tiba-tiba anak itu langsung loncat aja ke kali, katanya di seberang ada temennya, padahal itu kali sedang tinggi-tingginya air. Teman-temannya pada lari pulang, dibilang si itu nyemplung ke kali katanya. Akhirnya rame tuh masyarakat sini, karena dia hanyut di bawah banjir. Tapi akhirnya ketemu mayatnya? Ketemu di sana, di ujung bendungan kali itu. Itu dalam kondisi udah nggak bernyawa. Iya. Tapi itu abang dengar nggak dari teman-temannya itu sebelum kejadian tuh si korban ini ngelakuin apa gitu? Main seperti biasa sih, main di pinggir makam sini nih. Tiba-tiba itu si anak itu kayak dia spontan langsung nyemplung ke kali itu, katanya kali itu lagi cetek. Oh, dari pandangan perasaan dia itu ya. Karena si teman-temannya itu yang pada lari itu langsung ditanya masyarakat di sini kan. Kebetulan pas itu saya ada di situ tempat saya bikin kandang itu kan, ini nggak jauh dari situ. Nah, berarti si korbannya ini ngelewatin peternakan apa? Iya, ngelewatin. Cuman pada saat itu saya tanya, ada apa? Dengeran saya itu maling. Ada maling. Padahal pas saya tegesin sama yang anak-anak yang pada lari, temannya kecemplung itu teman saya kecemplung kali, bawa banjir katanya. Cuman air lagi deras-derasnya, nggak ada yang berani nolongin ke sana. Ya, itu ada
selain itu juga sering setiap tahun tuh hampir ada orang ke bawah banjir. Oh, oke, berarti di area kali itu memang sering makan korban. Iya benar. Kalau boleh tahu tuh dia sering makan korban itu ada jangka waktunya atau ada waktu-waktu tertentunya? Kayaknya kalau kita amat-amatin selama saya 13 tahun di sini tuh hampir setiap tahun pasti ada. Kejadiannya sih macam-macam. Ada yang tiba-tiba nyemplung kayak yang tadi si anak itu, terus tiba-tiba ada orang bunuh diri. Ada yang bunuh diri? Ada, ya. Terus tiba-tiba ada orang buang bayi di kali itu. Tapi dari korban-korban itu abang sendiri pernah ditampakin nggak? Ya kalau secara ini mistisnya ya batin kita sih kadang kita mendoakan aja mereka Doakan ya. supaya mereka arwahnya tenang gitu ya. Karena kan mereka bisa dibilang meninggal ini nggak wajar. Nggak wajar ya. Biasanya ya jatuhnya sih sebenarnya arwah penasaran ya. Benar. Nah, tapi dari selain cerita abang ini, warga-warga lain di sini juga sering nggak ngalamin kejadian-kejadian? Oh, kalau menurut cerita-cerita warga sini, ya sama ceritanya. Sama. Iya. Ada dia pernah melihat penampakan inilah, penampakan itulah gitu. Itu cerita dari masyarakat sekitar sini. Kalau yang kita alami sendiri ya seperti yang saya ceritain tadi kayak gitu. Nah, kalau dari cerita-cerita warga di sini, di sekitaran sini, itu biasanya mereka ditampakin dengan sosok yang seperti apa? Kalau kebanyakan kalau orang warga sini cerita itu buaya putih katanya. Buaya putih. Ya, ada buaya putih tuh di kali situ katanya. Oke. Berarti memang lebih banyak kejadiannya itu di kali itu ya, Bang? Iya benar. Sepanjang kali inilah gitu. Sepanjang kali yang di pinggir makam itu. Iya. Kalau boleh tahu kalinya itu mengalirnya kemana tuh, Bang? Kalau ini kan emang dari hulunya itu di Bogor sana ya. Ini sampai Marangke sana ya. Oh, sampai orang. Iya. Ada mitos-mitos tersendiri nggak sih di sini? Maksudnya apa yang nggak boleh dilakuin di sini gitu? Ya kalau kita bilang orang sini tuh jangan main di pinggir kali lah gitu. Anak-anak tuh jangan main di pinggir kali karena ya satu kali itu emang curam, terus kalau itu airnya deras di situ. Nah, ini kan tadi saya sempat keliling nih, Bang, di area pemakaman ya. Nah, itu di situ gua ngeliat ada salah satu makam. Makam yang dikeramatin ya, Bang. Iya benar. Kalau abang tahu nggak kira-kira siapa yang menghuni di makam tersebut? Maksudnya orang yang dimakamkan secara keramat di situ lah. Kalau ini menurut cerita-cerita aja ya, karena kita juga sebenarnya ini bisa dibilang unden atau dibilang makamnya orang yang pertama babat alas di kampung ini. Oh, gitu. Pernah dengar, saya juga pernah dia bilang tuh bagus siapa gitu, cuman saya juga nggak gitu paham. Cuman kalau orang sini bilang ini makam dikeramatkan. Nah, ini ada salah satu yang menarik nih, Bang. Ini di belakang gue nih persis ya. Ini ada rumah lumayan besar, 2 lantai. Ini kosong ya. Ini udah berapa lama kosong? Kalau rumah ini udah lama juga nih, ada 12 tahunan. 12 tahun. Iya. Berarti hampir sama dengan lu Tinggal di sini ya? Di sini ya. Nah, pernah ada kejadian nggak sih dari rumah kosong ini? Kalau cerita-cerita masyarakat di sini kadang ada katanya buka pintu buka sendiri, terus ada sosok-sosok kayaknya yang lewat gitu. Cuman ya itu cerita-cerita masyarakat sini aja. Kalau saya sendiri sih biasa aja. Soalnya tadi pas gue datang juga sempat kaget juga nih, maksudnya ini ada di pemakaman ini ada rumah nih, rumah yang besar lah gitu ya. Nah terus nggak terawat lah ya. Nggak terawat, posisinya kosong nih rumah gitu. Mungkin kan gue berpikirnya ini ada penyebabnya nih. Penyebabnya tuh apa? Apakah si penghuninya ini nggak betah tinggal di sini gitu kan, dan kemudian rumahnya mau dijual, maaf ya, maksudnya nggak laku gitu kan. Nah kalau dari ceritanya sendiri rumah ini kenapa bisa kosong? Kalau dulu pernah saya melihat tuh ada dipasang iklan itu disita bank dia. Oh, disita bank. Oke.
mungkin ada bermasalah dengan bank ya, terus dijual juga nggak laku, akhirnya ditinggal sama si penghuni rumahnya, dibiarin gitu aja. Jadi sampai sekarang ini masih jadi sitaan bang? Masih ya. Cuma sayang banget ya, ini rumah gede banget. Oke bang, kita balik lagi ke tema ceritanya, ke pemakaman. Nah, selama abang ini sebenarnya pemakaman ini tuh ada yang merawat nggak sih? Ada Bu. Ada. Ada pengurusnya juga, ada juru kuncinya, terus ada ya ini kan kalau nggak salah makam wakaf tadinya. Cuman ya udah jadi makam masyarakat di sini yang asli penduduk sini. Nah tapi pemakaman ini untuk umum juga kan, maksudnya siapapun boleh dimakamkan di sini atau Yang hanya ber-KTP sini aja. ber-KTP sini. Iya. Berarti kalau misalkan dia pendatang itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, walaupun meninggalnya di sini gitu. Ya? Tinggal di sini. Ya. Oh gitu. Oke. Nah ini gue mau nanya lagi nih, Bang. Kan dulu itu kan dari cerita lu tadi ya, itu kan jawara nih. Iya. Ya, banyak banget jawara gitu. Kira-kira ada nggak sih salah satu jawara yang dimakamkan di pemakaman ini? Kalau jawara yang terkenal mungkin saya juga belum pernah dengar ceritanya ya. Cuman kalau dengar cerita-cerita orang-orang tua yang di sini nih, kalau daerah sini nih, kalau zaman Belanda ya, cerita Sepitung tuh banyak jawara-jawara di sini. Oh gitu. Oke. Nah ini gue mau nanya satu lagi nih bang. Ini kalau misalnya lu tahu ya, itu kan tadi di awal lu sempat bilang pernah ada bayi yang dibuang di kali itu. Iya. Itu ketahuan nggak sih pelakunya itu siapa? Maksudnya itu ya ini kan bicaranya kemanusiaan ya. Iya. Nah lu tahu nggak sih pelakunya itu siapa yang ngebuang bayi ke situ? Kalau selama saya di sini, asal kejadian yang itu nggak pernah ketemu. Nggak pernah ketemu. Ya pokoknya asal ada kejadian yang bayi ditemukan itu dibawa polisi udah hilang gitu aja. Oh. Nggak ada pengusutan apa gitu. Itu berapa lama ketemu dari kejadian itu nggak? Biasanya sih kejadiannya kemarin tuh ketemu hari ini, karena jalanan yang sepanjang ini tuh buat jalan lari-lari anak orang kami biasanya. Oh, tapi kalau kesana itu buntu nggak sih? Buntu. Iya. Berarti siapapun yang kesini tuh lewatnya lewat sini. Kalau kelihatan siang dibuka. Oh dibuka. Iya, di sana ditutup kalau malam. Oh, oke. Bang Yoko, makasih banyak nih udah mau berbagi cerita di Indra Stories. Ini pengalamannya luar biasa banget sih kalau menurut gue, selama 13 tahun. Tapi lu masih ternak kan sekarang? Masih suka ngalamin gangguan juga? Ya kalau ini ya ada aja. Ada Cuman aja. karena udah kita biasa ya, kayak ibaratnya dulu kita belum kenal kali. Iya. Sekarang udah kenal nih. kenal kali, jadi udah biasa gitu. Oh, oke. Berarti udah bersahabat nih. Sahabat, ya, gitu. Oke, teman-teman mungkin sampai sini dulu cerita di Indra Stories kali ini. Sebelum gue tutup, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum mendukung channel ini, ayo buruan didukung dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share bila video ini bermanfaat. Dan kalian gak bakalan ketinggalan video-video selanjutnya dari Indra Stories. Bang Yoko, makasih banyak nih udah cerita di Indra Stories. Kalau boleh tahu, lu asalnya dari mana sih? Kalau saya dari Jawa Timur. Jawa Timur. Tahun nih di sini. Oke teman-teman, sampai sini dulu videonya. Gua Indra dan Bang Yoko pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.